Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratini, NIM 1914226, kelas Perbankan Syariah A semester 6. Nah, saya di sini akan menjawab kuis 1A dari MK Manajemen Asset Liability. Nah, pertanyaan yang pertama, prinsip-prinsip manajemen Islam. Nah, prinsip-prinsip manajemen Islam yang pertama yaitu as-sabaru, di mana seorang manajemen Islam harus sabar dalam mengatasi seluruh kondisi dan situasi dan kondisi. Nah, di sini situasi dan kondisi apapun, maka seorang manajemen Islam itu harus sabar dalam menghadapi semuanya, harus lapang dada, ya nggak sih? Nah, prinsip yang kedua yaitu al-amanah. Nah, al-amanah ini, nah kenapa sih seorang manajemen Islam harus amanah? Tentu saja, dimana karena seorang manajemen Islam itu harus seorang amanah dalam mengemban amanahnya, dimana yaitu kita mendapat tanggung jawab besar. Seandainya kayak kita mendapat amanah dari nasabah nih dalam suatu bank, manajer dapat amanah dari nasabah uang sebesar 1M. Kalau manajernya ini nggak amanah gitu kan, uang itu kan bisa saja dikorupsi. Nah, makanya dalam manajemen Islam yaitu ada prinsip yaitu harus amanah, biar tidak ada kasus-kasus yang tanda kutip seperti demikian. Nah, yang ketiga itu adil. Nah, kenapa prinsip manajemen Islam itu harus adil? Nah, di sini seorang manajemen Islam itu tidak pandang bulu. Nah, dimana kayak melihat sini masih A, ini masih B, saya mah harus melayani si A aja lah karena dia kerabat saya harus melayani si B aja lah. Nah, di sini seorang manajemen Islam itu harus bersikap sabar. Bukan sabar ya maksudnya, ya Allah maafin. Nah, yang maksud di sini adalah adil. Nah, adil itu harus tidak memandang siapapun itu, maka kita harus bersikap adil dan konsisten dong, gitu kan. Nah, yang keempat itu tanggung jawab. Nah, seorang manajemen entah apapun itu harus tanggung jawab. Karena kenapa? Karena harus dipertanggungjawabkan semua tindakannya. Benar gak sih? Karena kenapa? Kalau kita melakukan sesuatu, maka harus bertanggung jawab dong. Apa yang harus kita lakukan, yang telah kita lakukan, maka kita harus bertanggung jawab mengenai hal itu. Nah, adapun pertanyaan pretest yang kedua. Nah, pertanyaan pretest yang kedua yaitu manajemen aset liability. Apa sih manajemen aset liability? Nah, manajemen aset liability adalah suatu usaha untuk mengoptimalkan neraca bank sedemikian rupa agar menganalisis risikonya sedemikian kecil. Nah, kenapa harus menganalisis risiko sedemikian kecil? Nah, kenapa? Nah, inilah fungsinya ALMA di sini, yaitu untuk menganalisis risiko yang ada, gitu kan. Nah, di mana kayak contohnya nih, dalam satu bank ada nasabah. Nasabahnya ini menginvestasikan lah gitu kan lah ya, contohnya menginvestasikan dengan jumlah yang gede kayak 100 juta entah berapa gitu kan ya. Nah, tapi seharusnya nasabah ini mendapat bagi hasil yaitu 5%. Nah, tapi di sini nasabah ini ingin 10% gitu kan. Nah, di situ fungsi ALMA untuk menganalisis nih, kayak ini tuh mengalami kerugian gak sih ya? Kita ambil aja lah kalau resikonya kecil. Janganlah, itu kan resikonya sangat besar gitu. Disinilah fungsi ALMA berfungsi, yaitu untuk menganalisis risiko yang ada gitu kan. Nah, yang pretest yang ketiga yaitu ALMA berfokus pada apa? Iya sih. Nah, ALMA berfokus untuk mengkoordinir seluruh keuntungan. Keuntungan aset agar memaksimalkan keuntungan tersebut untuk disalurkan lagi kepada kayak tadi yang pemegang saham tadi gitu kan, untuk mengkoordinirnya, kayak mengoptimalkannya gitu. Bagaimana ini asetnya kan dia investasi ke kita, nah bagaimana ini kita nih harus bagi hasil ke dia, paybacknya bagaimana gitu kan, untuk mengkomilkan biar nasabah ini puas gitu kan. Itu mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.